Assalamualaikum teman-teman. Udah lama saya nggak rakit PC putih. Terakhir itu tahun lalu ya kalau nggak salah. Ya dulu ngejarnya RGB doang. Tapi yang sekarang lebih penting kependinginannya. Ya airflow-nya harus bagus, harus lancar. Apalagi casingnya ini casing baru. Terus proses perakitannya juga nggak bikin emosi. Gampang lah intinya gitu ya. Oke, supaya pengujiannya lebih terasa, di sini saya sengaja menggunakan prosesor Ryzen 7 7700X, terkenal cukup panas ya si prosesor ini. Untuk motherboardnya juga saya pakai ASRock B50M Pro RS Wi-Fi yang dipadukan dengan memori RAM DDR5 32GB. Terus untuk GPU-nya sementara saya pakai RTX 3060 dulu ya, karena RTX 5060 Ti-nya yang saya tunggu-tunggu belum datang ya, sedangkan videonya harus publish. Jadi ya udahlah, pakai yang ada dulu ya. Toh nantinya juga pengujian hari ini tuh bukan ke performa gamingnya, tapi ke lebih ke pendinginan atau airflow si casingnya. Nah seperti yang penting prosesornya udah bener ini. Oke, lanjut untuk si casingnya. Ini saya menggunakan GMX Next C33. Ini tuh casing dual chamber, ada dua ruangan, warnanya putih. Kesan pertama waktu saya pegang, casing ini terasa kokoh. Plat SPCC-nya cukup tebal, sekitar 0,7 sampai 0,8 mm. Terus finishing cat putihnya juga cukup rapi, nggak terlihat murahan ya. Kalau side kiri dan depannya ini tempered glass yang bisa dilepas pasang ya, tinggal ditarik aja ke depan karena ini menggunakan mode pengunci mirip kancing, jadi nggak perlu buka baut satu persatu lagi. Simple ya. Tampilan komponen di dalam tuh lebih lega nantinya dilihat ya. Lalu bagian mesh atas dan belakang juga sama, ini penguncinya tanpa baut sama sekali, tinggal dilepas ya. Di bagian kabel manajemen kalian bisa lihat ya, di sini terlihat luas. Posisi power supply ada di belakang menggunakan kabel power extend ya, jadi tambahan ke belakang. Nah, terus di bawahnya ini juga ada pintu kecil. Wih, keren ya. Ini bisa buka tutup untuk menyembunyikan perkabelan ya. Nantinya bisa terlihat lebih rapi disembunyiin di sini gitu. Lalu plusnya semua kabel ayah frontnya ini tuh warna putih ya. Jadi ya selaras dengan casingnya. Bagian belakang mobo ini bisa dilepas untuk instalasi SSD ataupun hard disk. Ini masih muat di sini ya. Casing ini juga sudah termasuk 4 fan, 3 fan reverse yang ada di bawah dan 1 fan standar yang ada di belakang. Casing ini banyak lubang atau mesh ya di area sekelilingnya. Secara desain, airflow-nya ini menjanjikan. Tapi ya untuk pembuktiannya kita akan tes nanti ya. Lanjut untuk coolernya, saya pakai GMX Sigma 620 digital, warna putih juga. Ini asik nih, udah ada layar digitalnya sebesar 2,8 inch. Nantinya bisa nampilin gambar atau video-video pendek juga nanti bisa disetting di sini. Plus statistik secara real time seperti CPU, GPU, terus RPM fan nanti bisa disetting di sini. Cooler ini juga dilengkapi 6 heat pipe yang berukuran 6 mm berbasis tembaga ya. Secara spesifikasi cooler ini tuh diklaim mampu menangani prosesor sampai TDP 245 watt. Tapi klaim itu di atas kertas ya, kadang berbeda sama hasil nyata. Makanya nanti kita akan buktikan lewat pengujian ya. Terus ini juga udah include 2 fan 120 mm, 1 reverse dan 1 fan standar. Jadi pemasangannya jangan sampai kebalik. Yang reverse nantinya dipasang di belakang heatsink ya. Kecepatan putar fan ini antara 800 sampai 1800 rpm dengan udara maksimal sekitar 71,66 cfm. Desain sirip heatsinknya ini juga nggak rata, kalian bisa perhatikan ya. Ada pola bergerigi yang menurut si GMX membantu aliran udara melewati heatsink jauh lebih baik dan lebih cepat. Lalu udah pastilah ya untuk support mounting AMD Intel udah tersedia mulai dari LGA 115X sampai LGA yang terbaru untuk Intel 1815. Terus untuk AMD-nya AM4 dan AM5. Cara instalasinya juga cukup mudah. Ketika dipasang di AM5 ini, setelah pasang mounting, ya tinggal kencengin baut kanan kiri di bawah fan. Dan udah selesai aja gitu, gampang. Nah, akhirnya alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai dirakit. Kalian bisa lihat di samping kiri saya, di atas kertas ini kelihatan menjanjikan ya. Tapi sekarang yang paling penting, apakah kombinasi antara casing GMX Next C33 plus, nah ini nih si cooler Sigma 620 warnanya putih ya, apakah benar-benar sanggup menjaga
komponen di dalamnya, apalagi si 7700X yang terkenal panas harus tetap dingin ya ketika nanti dilakukan pengujian. Oke, sekarang kita akan langsung saja tes ke pengujiannya airflow-nya dan suhu di dalam komponennya apakah bagus atau tidak. Kalau enggak, ya balik lagi nanti ya pendapat kalian kayak gimana. Oke, langsung saja gas sekarang. Let's go. Oke, yang pertama atau yang paling penting di sini adalah pengujian airflow ya. Pengujian ini saya menggunakan aplikasi OCCT ya. Langsung tes aja GPU Extreme selama 10 menit. Pertama, saya coba dengan panel casing dibuka. Kalian bisa lihat ya, ini dijalankan benchmark OCCT di ruangan tanpa AC. Kira-kira suhu ruangannya 27 derajat Celcius lah ya. Kedua, dites dengan kondisi casing tertutup ya, antara kebuka dan ketutup. Kondisinya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, ini pengujiannya yang saya lakukan. Kenapa harus 2 kali? Karena di sini kita akan lihat apakah airflow casing ini benar-benar bekerja atau tidak. Nah, ini adalah hasil grafiknya. Hasilnya ini cukup menarik ya. Saat panel dibuka, RTX 3060 mentok di sekitar 81 derajat panasnya. Begitu panel ditutup, suhunya naik menjadi 86 derajat ya, suhu maksimalnya. Artinya cuma naik sekitar 5 derajat Celcius. Menurut saya sih angka ini masih cukup bagus karena biasanya kalau airflow casing jelek ya, kurang bagus, selisih suhu itu ketika tutup buka bisa antara 8 sampai 12 derajat Celcius ya, yaitu menurut saya sih kurang oke. Lalu untuk main game, saya tes Horizon Zero Dawn ya. Pertama suhu CPU kita lihat dulu ya, ketika casing terbuka maksimal hanya di 55 derajat Celcius. Rata-ratanya 54,1 derajat Celcius. Dan ketika casing tertutup, maksimal panas menyentuh 59 derajat Celciusan dengan rata-rata 57,37 derajat Celcius. Selisihnya masih di bawah 5 derajat Celcius ya. Masih terhitung oke lah ya untuk airflow di casing ini untuk CPU. Terakhir, pengujian Cinebench R23. Ketika casing terbuka, suhu maksimum 85,5 derajat Celcius. Ya, ini hampir sama ya, karena ini AMD 7700X-nya ini ada opsi PBO aktif ya, 85 derajat Celcius. Jadi tutup buka sama-sama 85 derajat Celcius. Tapi yang membedakan adalah hasil skornya. Ketika casing terbuka mendapatkan 18.317 poin dan ketika casing tertutup 17.811 poin. Beda selisih 500 poinan ya. Ya, ini tidak jauh berbeda. Artinya performa prosesor masih optimal di semua kondisi, casing terbuka maupun casing tertutup. Nah, gimana menurut kalian? Ini sedikit kesimpulan aja ya. Jadi yang pertama, 3 misi hari ini udah selesai. Rakit PC putih udah ya. Kabel manajemen kalian bisa lihat ya, walaupun nggak terlalu rapi-rapi amat, tapi ya cukup rapi lah ya. Terus yang ketiganya tes performa termasuk suhu komponen di dalam casing ini. Udah semuanya ya. Oke, jadi untuk si casing Nex 33 ini menurut saya sih bahannya ini kokoh ya. Finishing cat warna putihnya juga oke. Ruang kabel manajemen juga cukup lega. Kalian yang punya waktu bisa merapikan di sana. Dan ternyata airflow di dalamnya dengan 4 fan bawaan saja ini udah lebih dari cukup untuk membuat komponen di dalamnya terjaga suhunya aman. Saya kira sih harganya di atas 1,5 juta, tapi ternyata harganya cuman 1 jutaan. Bahkan yang warna hitam harganya 900 ribuan. Nanti kalian cek aja harga terupdate-nya di deskripsi, mudah-mudahan nggak naik ya. Tapi sayangnya memang ukuran casing MATX seperti ini nggak bisa pakai motherboard yang panjang ATX gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga ketika mau beli bobo. Nanti beli bobo ATX pas pasang di sini nggak masuk. Kalau support IO-nya 360 masih support ya. Terus GPU-nya bisa pakai GPU panjang 425 mm. Terus ada GPU holder juga, jadi bisa menopang GPU besar. Terus apalagi? Oh, paling ini aja ya, yang sedikit yang perlu diperhatikan saat menggunakan GPU 3 fan seperti ini, pemasangan kabel 24 pin yang ini ya, pin PSU agak sedikit sempit, tangan agak belibet gitu ya. Terus pemasangan kabel Type C juga agak sempit juga ya. Jadi menurut saya sih lebih enak sebelum pasang GPU, perkabelan IO front yang di depan itu harus tertancap dulu semua. Nah, baru terakhir pasang GPU gitu supaya nggak terlalu ribet. Oke, terus apa lagi? Untuk cooler ya, cooler Sigma 620 ini menurut saya mendinginkan prosesor 7700X aman lah ya.
bisa ditaklukkan dengan mudah. Cuman dari software, link download softwarenya ya, jangan salah pilih driver, nantinya tampilannya malah miring gitu ya. Saya sempat bingung juga waktu download softwarenya, di websitenya belum tertulis nama Sigma 620, tipe-tipe cooler yang lain gitu ya. Tapi untungnya setelah saya coba dan alhamdulillah ternyata support juga. Cuman di sana nggak ada tulisan untuk Sigma 620 gitu. Jadi mungkin kedepannya untuk GameMaker bisa memberikan nama yang lebih jelas di halaman download websitenya supaya pengguna baru tidak kebingungan gitu ya. Untuk softwarenya oke juga ya, cukup kompleks ya. Bisa pilih display untuk CPU temperatur, F-Rate, temperatur CPU CCD, IOD, VRM dan lain ada di situ ya. Terus untuk tampilan RPM juga bisa pilih RPM fan casing, RPM fan cooler, banyak lah ya. Jadi tidak terfokus ke satu temperatur aja. Ini oke sih. Ya gitu aja lah teman-teman. Mungkin untuk performa secara keseluruhan nanti saya akan lanjutkan setelah RTX 5060 Ti bawaan GPU ini udah datang gitu. Jadi kalau kalian penasaran dengan hasil akhirnya seperti apa ketika nanti RTX 5060 Ti saya datang, nanti kita akan buat video lanjutan. Oke, cukup gitu aja ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adhas, kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.